Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya hadirin rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa terlebih dahulu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, yang dimana Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian itu menghitung terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, di antara sekian banyak kenikmatan, ada kenikmatan yang mendorong kita, menguatkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak sembarangan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan, kecuali adalah kepada orang-orang yang beriman, berislam, yakin kepada Allah dan seterusnya. Itu ada kenikmatan iman dan kenikmatan keislaman, yang kemudian dengan kedua kenikmatan itulah kesehatan itu sangat bermanfaat karena digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah salat subuh, ya. Salat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang menjadi seolah-olah menjadi alat ukur apakah ada kenifakan ataukah tidak pada setiap muslim. Karena di antara dua waktu sholat yang akan dirasakan berat oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman, ya ringan-ringan saja untuk melaksanakan seluruh
aktivitas ketaatan dalam hal ini adalah melaksanakan sholat, termasuk adalah sholat subuh. Karena di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala pun telah diberikan ya keistimewaan. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, di bahwasanya sholat subuh itu ada disaksikan oleh para malaikat. Dan orang yang memanfaatkan waktu setelah melaksanakan sholat subuh adalah mereka yang memenuhi terhadap ataupun menyambut apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Maka bagian daripada memanfaatkan waktu, menyambut keberkahan yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan oleh para ulama, itu ada antaranya adalah memanfaatkan waktu setelah sholat subuh dengan qiraatul Quran, ataupun adalah dengan mengkaji mutolaah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pagi ini ada kita memanfaatkan waktu dalam rangka menyambut keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di waktu yang luar biasa berkah ini. Yaitu dengan apa? Itu dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dipastikan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah diturunkan dengan membawa keberkahan dan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin rahimakumullah, mungkin pada kesempatan ini bukan kita tidak hanya sekedar membaca, tapi ada berusaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam Al-Qur'an. Ya, yang pada kesempatan ini kita akan masuk ke ayat 60 dari surat An-Nisa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaj'umuna. Alam tara, apakah engkau itu tidak memperhatikan? Apakah engkau itu tidak melihat? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan ini secara khususnya ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umumnya ada kepada umatnya, itu kepada kita. Ilal ladzina yas'umuna, itu memperhatikan siapa? Melihat siapa? Itu adalah melihat ilal ladzina yas'umuna, kepada orang yang mereka itu yaz'umuna ay yad'una, mereka mengaku, ya, kepada mereka yang mengaku, mengklaim. Apa klaimnya mereka itu? Annahum amanu bima unsila ilaika. Mereka mengaku bahwasanya mereka itu beriman, ya, bima unsila ilaika, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu adalah Al-Quran.
Tidakkah engkau itu adalah melihat, memperhatikan ada orang yang tadi itu mengaku bahwasanya mereka itu beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan mereka pun mengaku bahwasanya mereka pun beriman wa ma unzila min qablika, apa yang telah diturunkan min qablika sebelum. Artinya itu ada beriman kepada kitab yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan yang sebelumnya. Yang secara khusus disebutkan di sini ada At-Taurah, terutama ada mereka pun mengaku bahwasanya mereka pun beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat. Nah, itu orang ini adalah tadi mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Nah, berarti secara status keagamaannya ya pasti mungkin ada dia Islam. Tapi yang kata Allah itu ada, ini pesan yang pentingnya itu. Jadi setelah alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Ini yang menjadi keanehannya. Tapi itu adalah yuriduna ayyatahakamu ila tawuti. Ini yang anehnya. Yuriduna, tetapi mereka menginginkan ayyatahakamu ila tawuti, untuk berhukum ila tawuti, kepada tawut. Nah, ini yang anehnya. Tapi mereka tadi mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelumnya, tapi tidak mau mengikuti terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Justru mereka itu adalah yuriduna ayyatahakamu ila tawut, yang mungkin di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan taubat itu. Yang kemudian kata Allah itu waqad umir ayyakfuru bihi, padahal mereka itu sudah diperintahkan, mereka itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyakfuru bihi, untuk mengingkari, untuk mengkufuri terhadap taubat itu. Nah, itu qad umiru fil qur'ani ayatabarra'u minat taubat, mereka itu telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an, supaya mereka itu berlepas diri, supaya mereka itu tidak memiliki keterikatan, ya, tidak mau berhukum kepada hukum taubat itu. Wa yuridu syaitanu, yang kemudian setan itu ada berusaha untuk apa? Ada wa yuridu syaitanu, setan menginginkan apa? Bitahakumi ilaihi, supaya dia itu berhukum kepada taubat tadi itu, ayyudillahum dhalalan ba'ida, supaya menjadikan mereka itu sesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Ya, dengan orang yang mengaku beriman tapi tidak mau berhukum kepada Al-Quran, tetapi menginginkan kepada hukum selainnya, maka setan itu memanfaatkan suasana seperti tadi, keadaan seperti tadi, kepada orang yang modelnya seperti tadi itu adalah supaya mereka tambah sesat. Bahkan kesesatannya ada dhalalan ba'idat, kesesatan yang jauh terus. Itu anil haqqi wal huda, dari al-haq dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini menjadi catatan penting bagi umatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukan keimanan itu bukan hanya sekedar ngaku, bukan hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, tapi dalam prakteknya, dalam realitas kehidupannya, tidak mau untuk
mengikuti terhadap ketetapan Allah di dalam Quran, ketetapan Rasulullah SAW yang mengatur di dalam kehidupan ini. Ya, itu yang dalam Quran itu ada seolah-olah dipertanyakan keimanannya itu. Pertanyakan keimanan, kebenaran keimanannya itu adalah dipertanyakan. Nah, jamaah rahimakumullah yang secara khususnya mungkin ya ini yang menjadi latarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya, karena ada sebuah kejadian pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian turunlah ayat ini. Qala katsirun minal mufassirina. Ya, mayoritas para ahli tafsir itu mereka berkata yang terkait dengan asbabun nuzul ayat ini atau sababun nuzul ayat ini, yaitu khasama rajulun minal munafiqina yuqulu lahu bashar rajulan minal yahud. Pernah terjadi ya pertengkaran ataupun persengketaan seorang laki-laki ya dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Ya, orang munafik itu kan ya pada masa Rasulullah adalah orang yang mengaku dia itu beriman secara zahirnya. Ya terjadilah persengketaan antara orang munafik dan orang Yahudi. Yang mungkin singkat cerita, persengketaan ini tidak ada titik temunya. Maka diperlukan orang yang menjadi pemutus terhadap persengketaan ini. Yang kemudian faqala Yahud, kemudian si orang Yahudi ini mengusulkanlah berkata kepada orang munafik itu, baini wa bainaka Abul Qasim. Ya. Di antara kita ini, antara saya dan antara kamu itu ada Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Rasulullah SAW. Kata orang Yahudi itu yang jadi penengahnya, memutuskan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kata orang munafik, ya, yang orang mengaku Islam itu, wa qala al-munafiqu baini wa baina Ka'b bin al-Ashraf. Di antara kita, di antara saya dan Anda itu ada Ka'ab al-Ashraf. Nah, jadi kalau orang munafik ini cenderung yang menjadi pemutus terhadap persoalannya itu bukan kepada Rasulullah, tetapi kepada Ka'ab al-Ashraf. Itu ada tokoh Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Yang suka cerita yang kemudian ya. Wa sababu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebab hal itu yang kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqdi bil haqqi, kemudian memutuskan, singkat itu, memutuskan dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Ya. Wala yaltafitu ila rishwati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terpengaruh dengan riswah, atau tidak menoleh dengan riswah ataupun adalah suapan, sogokan untuk mempengaruhi terhadap keputusan hukum. Ya, yang singkat cerita itu udah bahwasanya Rasulullah sudah memutuskan. Nah, wal yahud kana muhiqqan, bahwasanya keputusan itu yang benar itu adalah memang ya, diputuskan itu persengketaannya itu ada orang Yahudi yang benar. Ya. Wa anna Ka'ban syadidar rabbah fir riswah. Nah, sedangkan ya Rasulullah tadi itu ada memiliki karakteristik tidak bisa untuk disogok atau diberi disuap, sedangkan Ka'ab al-Ashraf itu ada orangnya itu ada syadidar rabbah fir riswah, rakus ya, terhadap harta. Nah, sehingga karena dia itu ada terkena orang yang rakus terhadap harta, kemungkinan besar ketika diberikan riswah itu diterima, maka keputusan hukum itu pasti akan dimenangkan orang yang memberi
duit itu. Maka si munafik itu tadi cenderungnya ada kepada Ka'ab al-Ashraf lah gitu. Ya, kemudian jamaah rahimahullah, wal munafiquna mubtilan wa asrul yahud ala qawlihi bidzalika. Ya, yang kemudian orang munafik itu tadi mubtil, membatalkan, kemudian orang Yahudi tetap dalam pendiriannya, wa dzahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian mereka berangkatlah berdua itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahakama lil yahudi alal munafik. Ya, tadi itu bahwasanya orang Yahudi lah yang diputuskan yang benarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ternyata tidak puas. Ya, tidak puas dengan keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak puas itu, kemudian falamma kharaja min indihi lazimahul munafiq wa qala la arda, kata orang. Kemudian mereka keluar dari hadapan Rasulullah, orang munafik ada karena tidak puas, dia mengatakan la arda, saya belum rela dengan keputusan hukum ini. Ya, yang kemudian dia itu akhirnya ngajak lagi lah, katanya, intolik bina ila Abi Bakrin. Nah, sekarang kita ke Abu Bakar lah, katanya, kata si orang munafik ini. Nah, yang kemudian datanglah keduanya, itu orang Yahudi dan orang munafik itu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fahakama lil Yahudi. Kemudian ketetapan Abu Bakar pun adalah sama. Yang benar itu ada orang Yahudi. Tetap ternyata si orang munafik itu ada tidak puas juga dengan keputusan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walam yardo al munafiku, orang Yahudi, si munafik tadi itu tidak puas atau tidak ridha. Wa qala baini wa bainaka Umar. Kemudian kata orang munafik itu, antara kita dan Anda itu ada sekarang ada yang orang ketiga itu ada Umar. Nah, gimana kita datang saja kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yang kemudian fa dzahaba ilaihi, yang berangkatlah mereka berdua itu menemui Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ketika bertemulah dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fa akhbarahu al-yahud bi anna ar-rasul wa Abu Bakrin hakama 'alal munafiqi falam yarda bi hukmihima. Kemudian si orang Yahudi itu mengabarkanlah ya terkait dengan keputusan daripada Rasulullah, keputusan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada yang benar itu ada dia orang Yahudi, yang enggak ada orang munafik. Nah, sudah disampaikanlah sama orang Yahudi terkait dengan keputusannya. Ya. Mengatakan, faqala lil munafiqin, yang kemudian Sayyidina Umar itu berkata, nanya kepada si orang Yahudi, faqala lil munafiqi ahakada, apakah betul demikian? Ya. Faqala, maka kata orang munafik itu, nah betul. Nah, maka Sayyidina Umar itu tidak ngomong ketika itu. Maka beliau tidak memutuskan keputusan apapun. Maka beliau berkata ada isbir innali hajatan adkhul baiti fa'aqdiyahu. Kata Sayyidina Umar itu, sabar sebentar, saya ada perlu untuk, nah, saya akan masuk dulu ke rumah, maka setelah ini saya akan putuskan. Ya, akan putuskan gitu. Wa akhraja ilaikum fadakhala wa akhadha sayfahu, yang kemudian beliau masuk ke rumahnya, kemudian keluar menemui kedua orang tadi itu. Dan yang ini yang agak ngerinya keputusan Sayyidina Umar. Ya. Wa akhadha sayfahu thumma kharaja ilaihima fadaraba bihi unuqal munafiqi, yang kemudian beliau keluar dengan membawa pedangnya, kemudian ditebaslah lehernya orang munafik itu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tegasnya dari Sayyidina Umar. Hatta mata, akhirnya matilah si orang munafik itu.
Nah, yang kemudian kata beliau itu, qala hakadha aqdi liman lam yarda bi qada'illahi wa qada'i rasulih. Nah, maka kata Sayyidina Umar, demikianlah aku memutuskan dengan keputusan Allah dan keputusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diputuskan begitu? Kalau Rasulullah itu adalah Rasul, Muhammad itu utusan Allah, manusia yang sudah dipercaya oleh Allah dengan ketetapan hukumnya tidak diterima. Abu Bakar adalah orang dekatnya Rasulullah, tidak diterima keputusan hukumnya, apalagi mungkin begitu Umar bin Khattab. Orang ini adalah bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran terhadap sikap dia. Jadi tegaskan yang kita, ya, tidak menerima keputusan dari Allah dan Rasulnya. Kan itu orang-orang yang mencari pembenaran terhadap sikap salah dan kelirunya. Maka keputusannya adalah begitu. Waharabal Yahud, yang kemudian si orang Yahudi itu lari, terbirit-birit takut dia, ya, karena sudah tadi si munafiknya itu sudah diselesaikan lah soalannya. Faja'a ahlul munafiki fasyaqau Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bahwasanya teman-temannya orang munafik itu tidak puas dengan keputusannya Sayyidina Umar. Yang kemudian mereka datang kepada Rasulullah mengadukan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar an qissatihi, yang kemudian Rasulullah itu ditanyalah Sayyidina Umar terkait dengan apa yang terjadi ketika itu. Nah, maka kata Sayyidina Umar itu, beliau menjawab, innahu radda hukmaka ya Rasulullah. Dia itu adalah menolak terhadap ketetapan hukum yang telah engkau putuskan itu, wahai Rasulullah. Yang kemudian faja'a Jibrilu alaihi salam fil hali, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam ketika dalam keadaan seperti itu, yaitu dengan menurunkan ayat ini, ya, menurunkan ayat ini, kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah SAW terkait dengan kejadian yang seperti ini, ya. Wa qala Jibril, nah, kemudian malaikat Jibril itu berkata, inna Umara huwal faruqu faraqa bainal haqqi wal batil. Jadi mendapatkan pujian dari malaikat Jibril terkait dengan keputusan Sayyidina Umar. Kata malaikat Jibril itu kepada Rasulullah, sesungguhnya Umar itu dia al-Faruq, ya, yang kemudian dapatlah gelar dia itu Sayyidina Umar itu adalah Umar al-Faruq. Kenapa? Farraqa bainal haqqi wal batil, karena beliau adalah jelas secara gamblang membedakan antara al-haq dan al-batil. Jadi itulah maka mungkin jamaah rahimahullah, sehingga setan atau jin, ya, setan dari kalangan jin itu sangat luar biasa takutnya sama Sayyidina Umar. Kan begitu kisahnya, ketika beliau lewat, setan dari kalangan jin sudah lari terbirit-birit, ya, takut ditebas bagi manusia itu. Karena dapat pujiannya pun dari malaikat Jibril, dari Allah, terkait dengan ketegasannya, ya, terkait dengan ketegasan mana al-haq mana al-batil itu, ya, jelas garis pembedanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Umar, kepada Umar. Nah, tadi karena malaikat Jibril berkatanya hanya kepada Rasulullah, ya Sayyidina Umar juga nggak tahu kan. Yang kemudian barulah disampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, antal faruqu, engkau itu adalah faruq. Ya, berdasarkan dari itu. Nah, jamaah rahimahullah, itu ada terkait dengan asbabun nuzul ayat ini, ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini, ya, tadi itu adalah
alladzina yaz'umuna, orang-orang yang dia itu mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya itu, tetapi tidak mau berhukum terhadap hukum Allah, hukumnya Rasulullah. Itu udah karakteristik daripada orang-orang munafik ya. Jadi kalau sudah jelas hukumnya dalam Islam itu ada A gitu, kemudian mencari-cari pembenaran terkait dengan apa yang sudah jelas itu ada karakteristiknya daripada orang-orang munafik. Itu hanya ngaku-ngaku saja, ngaku-ngaku saja beriman, yang kemudian nyari dalih-dalih untuk menolak, mencari alasan-alasan untuk membantah, membatalkan dan seterusnya, yang kemudian mencari orang yang dia itu ahli atau yang bisa dipengaruhi oleh dia untuk mencari pembenarannya. Yang kemudian di sini disebutkan wa ala hadzal qauli at-tawutu huwa Ka'b bin al-Ashraf summiya bidzalika li shibhihi bisyaitan. Ya, kata para ahli tafsir itu memang, maka ketika itu orang yang jadi tauhidnya itu siapa? Ka'ab al-Ashraf. Orang munafik tadi itu sudah harusnya ada berhukum kepada hukum Allah, tapi dia pengen cari orang tadi menjadi pembanding keputusan dari hukum Allah. Itu ada Ka'ab al-Ashraf menjadi tauhidnya. Kenapa kata Imam Nawawi dikatakan dia itu menjadi tauhidnya? Summiya bidzalika li syibhihi bisyaitan, karena dia itu sama kayak menyerupai setan, kata di sini di kitab lafaznya. Jadi orang yang tadi setan itu kan inginnya adalah menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia daripada ketaatan kepada Allah, menjauhkan manusia dari taat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka disebutlah dengan tadi tauhidnya itu adalah orang yang tadi itu adalah membuat putusan yang bertentangan dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling terakhir mungkin jamaah rahimahullah, pelajaran penting bagi kita bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul bukan hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, tapi tidak mau terhadap aturan-aturannya. Maka menjadi catatan penting bagi kitanya, peringatan bagi kitanya dari Allah dalam ayat ini, jangan seperti hanya karakteristik orang-orang munafik yang diceritakan di dalam ayat ini. Itu pesan pentingnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin ada yang didiskusikan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengenai pengajian Bapak tadi itu, kalau menurut zaman sekarang ini susah Pak mencari orang yang baik-baik itu. Walaupun pakaiannya bagus apa segala macam, pakai topi sih. Tapi lihat di tingkah lakunya itu Pak, godaan sekarang ini makin lama semakin canggih Pak gitu. Alat-alat modern segala macam ini kan bikin kita susah itu menghadapinya. Jadi kadang-kadang godaan itu saya juga pernah gitu Pak. Walaupun apa itu godaan itu ada juga aja. Jadi saya pernah juga merasa bersalah. Jadi bagaimana kiat-kiatnya Pak kalau menghadapi zaman sekarang ini Pak? Ada, kalau menurut saya banyak yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis gitu Pak. Tapi orang menjalani juga dengan cara bagaimana gitu. Jadi saya bertanya bagaimana cara menghadap itu. Tantangan zaman ini itu Pak. Lebih-lebih kalau kita sekarang berkeluarga kan, udah punya anak, waduh bukan main tuh Pak. Ada HP apa segala macam gitu kan. Nah, bagaimana cara tantangannya itu Pak untuk menghadapi itu. Kalau kita tidak ikuti pula, kita bagaimana itu anak-anak itu merasa dia terkucil pula gitu Pak. Jadi mengeluh juga ada. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama, ya,
Yang pertama, sebagaimana disampaikan di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini adalah menjadi petunjuk, ya. Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini adalah menjadi masadirul ahkam al-ham, adalah menjadi sumber hukum yang paling utama lil muslimin, bagi seluruh kaum muslimin secara khususnya, ataupun lil alamin, untuk dunia pada umumnya. Ya, itu adalah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ya. Al-Quran itu ada petunjuk, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah sumber hukum, Al-Quran lah yang akan menyelamatkan. Yang kemudian kata Allah, ketika berpaling daripada Quran, konsekuensinya akan terjadi seperti halnya yang Bapak tadi itu ceritakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka siapa orang yang dia itu ada berpaling an dzikri, daripada zikri, mengingat itu dari Quran ataupun dari syariat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia itu dia akan mengalami kehidupan yang sempit, ya. Kehidupan yang sempit, ya, karena Quran itu tidak dijadikan petunjuk, tidak dijadikan cahaya, tidak dijadikan hukum, yang berlaku itu yang lain. Maka yang terjadi itu adalah malapetaka di tengah-tengah kehidupan. Yang oleh para ulama itu, ma'isyatan donkanya itu di dunia, wal barzakh wal akhirah. Baik itu dalam kehidupan dunia, nanti di kehidupan alam barzakh. Kehidupan dunia itu ada kita merasa begitu amat sangat dapat dihadapkan dengan berbagai macam, baik itu secara individunya, secara sosialnya, ataupun ada secara komunalnya, itu dengan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Rasa aman mahal, ancaman terhadap kejahatan seksual luar biasa, ya. Yang halal itu adalah sulit, kadang yang halal dan haram pun tidak jelas atau dicampur aduk dan seterusnya. Maka akan terjadilah hal-hal yang menimpa keburukan ketika ada al-i'rad anil Quran, ketika berpaling daripada Quran. Yang konsekuensi berikutnya, ketika tidak mau tadi itu berpegang teguh terhadap Quran tadi itu, kata ulama itu, di alam barzakh dia akan dijepit oleh tanah yang kuburannya itu. Nah, di akhirat pun ada seperti itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yang kemudian mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu a'ma, dalam keadaan buta. Jadi orang yang tidak mau diatur Quran itu nanti di akhirat itu dikumpulkan dalam keadaan buta, yang kemudian mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah kami itu dulunya ada melihat, kenapa engkau kumpulkan kami sekarang dalam keadaan buta? Bukankah, maka oleh Allah dijawab, bukankah kamu itu ada dulu melupakanku, maka hari ini kamu itu ada kami lupakan dalam keadaan buta. Ya. Itu adalah konsekuensinya. Nah, yang kemudian karena Quran itu ada tidak dijadikan petunjuk hukum, maka terjadi berbagai tadi yang digunakan itu sekarang itu adalah, ya, diakui ataukah tidak, ya, kalau istilah, mungkin istilahnya itu adalah yang disebut dengan almaniyah ataupun ilmaniyah. Ilmaniyah itu apa? Fasluddin anil haya, itu ada memisahkan agama daripada kehidupan. Jadi akar kacamatanya, sudut pandangnya manusia hari ini didominasi oleh fasluddin anil haya, memisahkan agama daripada kehidupan, yang bahasa orang awamnya itu adalah jangan bawa agama di dalam kehidupan. Agama mah di masjid, kan biasanya begitu, ngomongin agama di masjid. Ya, kalau ngomongin agama di masjid aja tuh
kan gitu. Itu namanya ada sekuler. Nah itulah yang merusak, itu yang tadi dikhawatirkan, karena sekuler tadi tidak mau agama. Ketika keluar rumah, awal itu tidak berlaku di dalam kehidupan. Orang mau pakai baju model apapun bebas, orang tidak diatur sama agama. Kan kadang-kadang di umat Islam pun istilah aurat itu hanya jadi candaan, kan kalau di sinetron gitu, aurat. Tapi dalam realitas kan nggak mau pada aurat itu, bahwasanya dalam kehidupan auratnya ataupun adalah ikhtilat ataupun adalah apa ya, sehingga di apa namanya, di era ya kita mungkin yang jadi orang tua menjadi ujian berat tadi itu ya, medsos itu ya, yang kemudian karena agama tadi itu adalah dianggap hal yang tidak penting, apalagi ada ditempatkan dalam agama dalam tempat-tempat tertentu, tempat ibadah dipersempit hanya ngatur pada perkara-perkara perkara ritual dan perkara spiritual. Selain itu adalah lepas daripada keterikatan terhadap agama, itu dalam hal ini Islam lah, kalau umat Islam ya, muncul berbagai macam tadi itu ya, menjadi hidup hedonis, menjadi orientasi orientasi kehidupannya ada materialistik ya, materi segala sesuatunya. Maka orang itu kan berlomba-lomba untuk mendapatkan duit sebanyak-banyak sedemikian rupa, dengan lupa cara halal, haram dan seterusnya, yang kemudian flexing dan seterusnya, kan memicu orang itu ada untuk hidupnya ada dunia. Nah ini tidak berdiri dengan sendirinya, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada tadi itu ada pemahaman yang ditanamkan di tengah-tengah manusia hari ini, ada yang disebut dengan pemahaman sekuler. Nah maka bagi kita itu, bagi umat Islam, bahwasanya Islam itu bukan hanya ngatur perkara akidah saja, bukan mengatur perkara ibadah saja, tapi seluruh aspek kehidupan ini adalah diatur oleh Islam ya. Jadi kalau Islam itu kalau kita mengatur seluruh aspek kehidupan, jangan sebagian-sebagian, jangan hanya sesuai dengan kepentingan atau keperluan menguntungkannya ya. Kalau menguntungkan diambil gitu kan, kalau dianggap tidak menguntungkan terhadap kepentingannya ada ditinggalkan. Nah, contohnya kalau menguntungkan itu konsep zakat bagus lah, begini-begini contoh, karena menguntungkan secara materi. Tapi kalau dianggap tidak menguntungkan biasanya adalah itu. Nah itu adalah itu, namanya adalah sekuler. Nah ini yang kadang-kadang kita itu kurang menyadarinya, kurang menyadari untuk bagaimana kehidupan ini kita ingin mendapatkan ridha, ingin mendapatkan keberkahan itu, tapi tidak mau membawa Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah maka terjadilah seperti halnya yang seperti tadi itu diceritakan. Nah maka yang menjadi kewajiban kitanya itu ada apa? Yang pertama adalah harus dipastikan kita ada yakin dengan kebenaran Al-Quran, bukan hanya pada teksnya, tetapi ada isinya yang perlu untuk kita jalankan di dalam kehidupan. Yang keduanya ada apa? Kita ada perlu untuk menyampaikannya kepada orang, kepada manusia, supaya mereka adalah mengerti dan memahami terkait dengan fungsi Al-Quran ketika Allah turunkan itu. Nah jadi ukurannya itu mungkin Bapak bukan pada orangnya ya, tapi ada orang itu bertentangan dengan apa yang seharusnya, berarti kita wajib untuk mendakwahi orang tersebut gitu. Jadi kalau nyari-nyari orang tadi itu yang dianggap tidak ada, berarti adalah kita wajib untuk menyampaikan ya Islam ini, ya Al-Quran ini kepada mereka. Nah jadi kita lah yang berusaha untuk tadi mendakwahi, ngajak mereka untuk merubah keadaan yang tidak baik-baik itu, supaya diatur dengan aturan yang dari Allah itu, yaitu mendakwahkannya. Kemudian kita berusaha untuk mempelajarinya dulu, memahami, mendalami, kemudian mengajak orang melaksanakan Al-Quran dan seterusnya ya, dan seterusnya, yang kemudian kita ada punya cita-cita, kita punya
apa keinginan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu ada mengimplementasikan Al-Quran menjadi aturan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah itu yang pentingnya, sehingga hal-hal seperti tadi yang negatif itu pasti akan ya hilang ya, karena Al-Quran itu berkaitan dengan konsepnya ya, ada konsepnya, ada alat kontrolnya, ada sanksinya yang oleh Allah sudah disiapkan sedemikian rupa detailnya ya, yang oleh para ulama diformulasikan bagaimana cara penerapannya itu di dalam kitab-kitab fikih itu ya. Bagaimana konsepnya, bagaimana melakukan kontrolnya. Kalau terjadi sebuah pelanggaran terhadap hukumnya, itu ada sanksi-sanksinya. Dan itulah yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan itu semua. Nah, barulah seperti itulah yang kemudian akan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kata Allah, seandainya penduduk negeri itu ada beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintah Allah itu sekali lagi bukan hanya sekedar sholat, tapi seluruh aspek kehidupannya ada diatur oleh Allah. Baru kata itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Pasti kata Allah kami turunkan keberkahan minas samai wal ardh, dari langit dan bumi ya, ketika mereka beriman dan bertakwa. Tetapi kenyataannya justru kebalikannya. Walakin kadzabu, akan tetapi justru mereka mendustakan. Fa akhadnahum, akhirnya karena mereka tidak mau dan mendustakan terhadap syariat Allah itu, fa akhadnahum, akhirnya kami menyiksa mereka itu bima kanu yaksibun, disebabkan dengan apa yang telah mereka perbuat itu. Nah, jadi kalau kebalikannya itu adalah tidak akan ada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya jemaah rahimakumullah, mungkin itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Dia Oh, sehat-sehat. kurang Doanya barokah lah insyaallah. Apa namanya? banyak ini apa lagi ya, Insyaallah barokah. Insyaallah jadi pahala luar biasa. Sehat. Sudah boleh sholat.